Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Surya Atmajaya, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan parlementer pada masa ini dilandasi dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau disebut dengan Konstitusi Liberal. Sistem kabinet pada masa ini dikenal dengan Second Kabinet dengan ciri-ciri yaitu sering terjadinya penggantian kabinet yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antar partai, mulai dari Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Pada tahun ini PNI memegang peranan utama pemilu setelah 1955, tetapi tidak bertahan lama karena tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka dibentuklah Second Kabinet di bawah pimpinan Insinyur Juanda. Yang pertama ada Kabinet Nasir. Pada umumnya semua kabinet memiliki program dan tujuan sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Pada pelaksanaannya, Kabinet Nasir mengalami kesulitan dalam menempatkan orang PNI dalam kabinetnya, sehingga PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Kabinet Nasir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut pemerintah mencabut PP nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapatkan dukungan penuh yang menyebabkan Mendagri mengundurkan diri. Pada akhirnya, Nasir menyerahkan mandatnya pada Soekarno pada 21 Maret 1951. Selanjutnya ada Kabinet Sukiman. Kabinet yang terbentuk pada 26 April 1951 ini mendapatkan dukungan dari dua partai besar, yaitu Masyumi dan PNI. Kebijakan yang menimbulkan masalah dalam hubungan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan SOB tanpa mendapatkan persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lain. Hal ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman yang mengakibatkan Muhammad Yamin meletakkan jabatannya. Kondisi kabinet ini semakin terguncang dengan adanya mosi tidak percaya dari Sunaryo yang berkaitan dengan penandatanganan antara Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Amerika Serikat. Tindakan Soebardjo dalam menandatangani nota ini dianggap menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Akhirnya Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri mengundurkan diri. Sukiman akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 23 Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 30 Maret 1952 dengan PSI dan PSII ikut serta dalam pemerintahan. Tugas dari kabinet ini adalah mempersiapkan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Namun, pada 17 Oktober 1952, kabinet ini harus meletakkan jabatannya karena adanya desakan agar Presiden Soekarno segera membubarkan parlemen yang tidak mencerminkan keinginan rakyat. Hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang dalam tubuh TNI Angkatan Darat agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun hal ini ditolak Presiden, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, peristiwa Tanjung Morawa juga menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereniging. Yang keempat, Kabinet Wongsonegoro. Kabinet ini terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri. Namun pada 24 Juli 1955, kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno karena adanya peristiwa 17 Oktober 1952
di mana calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak Kort Perwira kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Sebagai dampak dari pengajuan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen terhadap Menteri Pertahanan, maka Mr. Iwa Kusuma Sumantri ditarik dari jabatannya pada 12 Juli 1955. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet yang dibentuk pada 11 Agustus 1955 ini memiliki tugas yaitu melakukan pemilu pada tanggal 27 September 1955. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan memilih anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Selain melaksanakan pemilu, tugas dari kabinet ini adalah menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat dengan kembali diangkatnya Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Kabinet Ali II. Kabinet ini terbentuk pada 20 Maret 1956 dengan Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menterinya. Peristiwa yang muncul setelah pembentukan kabinet ini antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB, munculnya masalah anti-Cina di kalangan rakyat, dan meningkatnya sikap kritis terhadap pusat. Pada masa ini muncullah Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI yang membuat Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Pada akhirnya, Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 14 Maret 1957. Yang terakhir yaitu Kabinet Karya. Kabinet yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan menggandeng Insinyur Juanda ini dibentuk pada 9 April 1957 dengan Perdana Menteri dari PNI, NU, dan Parkindo. Dalam menyelesaikan tugasnya, kabinet ini membentuk 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Dan kelima, mempercepat pembangunan. Dewan Nasional ini dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dan berfungsi menampung dan menyalurkan keinginan dalam masyarakat. Pada 10-14 September 1957 dilangsungkan musyawarah nasional yang membahas permasalahan pemerintahan, permasalahan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, dan masalah duit tunggal. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah pada masa demokrasi liberal, sangat banyak sekali pergolakan yang menyebabkan sering bergantinya kabinet pemerintahan, sehingga terbentuk 7 kabinet diantaranya yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.